Shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delvita Marie Catherine dengan NIM 1122138. Saya dari Prodi Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini adalah terkait dengan penyelesaian tugas ujian akhir dalam mata kuliah homiletika. Dan kali ini saya akan membahas tentang khotbah kontekstual yang terdapat dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, sebelum kita masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama dengan setiap anak-anak-Mu yang melihat tayangan video ini, dan kami semua Tuhan akan menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi setiap kami yang akan memberkati setiap kami. Kami percaya roh jiwa tubuh hati pikiran kami dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Judul perikop firman Tuhan ini mengenai hal mengikut Tuhan Yesus. Ya, dalam pembacaan kita ini terdapat ada beberapa ayat dalam pembacaan kita, namun yang akan kita menjadi ayat kunci dalam pembacaan kita terdapat dalam ayat yang ke-62 yang berkata bahwa Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ya, dalam pembacaan kita ini dari ayat yang ke-57 sampai 62 menggambarkan bahwa ada 3 percakapan yang Tuhan Yesus sedang lakukan dengan para calon pengikutnya pada saat itu. Masing-masing dalam percakapan ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh orang yang ingin mengikut Tuhan Yesus. Nah, dalam konteks pelayanan Tuhan Yesus pada masa itu dan panggilannya untuk mengikuti Dia bukan hanya tentang bagaimana perjalanan fisik bersamanya, tetapi juga menuntut komitmen total dalam menjalani hidup sesuai dengan visi dan kerajaan Allah. Nah, pada pembahasan ini, perenungan firman ini saya bagi ke dalam 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu bahwa mengikut Tuhan Yesus berarti kita bersiap untuk hidup tanpa zona nyaman. Kita melihat di dalam ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-58 saya bacakan bahwa ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Tuhan Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Nah, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Firman Tuhan yang saya bacakan ini saya baca dalam Alkitab TB2, jadi mungkin ada sedikit perbedaan dengan Alkitab terjemahan yang pertama, namun maknanya tetap sama. Nah, dalam ayat ini bahwa pada bagian poin pertama bahwa mengikut Tuhan Yesus berarti kita bersiap untuk hidup tanpa zona nyaman. Di dalam pembacaan ini terdapat seorang pria yang menyatakan keinginannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Injil Matius itu mengarah kepada ada seorang ahli Taurat, dan dia datang kepada Tuhan Yesus dan hendak menyatakan keinginannya untuk mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan pergi. Nah, namun Tuhan Yesus menanggapi dengan pernyataan yang mengejutkan bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mengikut Tuhan Yesus itu memerlukan kesediaan, memerlukan keseriusan, dan memerlukan kesungguhan untuk meninggalkan kenyamanan duniawi. Dan dalam konteks modern atau dalam zaman kehidupan kita sekarang,
Ini bisa berarti bahwa kita menyerahkan cita-cita pribadi, melepaskan keamanan materi, atau mau menghadapi ketidakpastian demi misi Allah. Dan menjadi pengikut Tuhan Yesus dipanggil untuk hidup dengan kepercayaan penuh dan kesungguhan penuh kepada Tuhan, bukan kepada kemapanan duniawi. Kemudian poin yang kedua terdapat di dalam ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-60, yaitu bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus itu memerlukan prioritas yang radikal. Saya bacakan ayatnya di ayat yang ke-59. Firman Tuhan, ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku, kata Tuhan. Namun orang itu berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Nah, Tuhan Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Pada poin ini Tuhan Yesus mengundang seorang pria lain untuk mengikutinya. Tetapi orang itu meminta izin untuk terlebih dahulu menguburkan ayahnya. Nah, Tuhan Yesus menjawab bahwa biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Nah, dalam budaya Yahudi pada saat itu, menguburkan orang tua itu adalah kewajiban yang sangat dihormati. Namun, Tuhan Yesus menekankan bahwa panggilan untuk memberitakan kerajaan Allah itu melampaui kewajiban-kewajiban keluarga yang biasa. Nah, konteks ini tidak mengabaikan nilai keluarga, tetapi menyoroti urgensi misi Kristus. Nah, dalam kehidupan kita, hal ini berarti bahwa komitmen kepada Allah harus menjadi yang utama, bukan di atas tradisi atau tanggung jawab yang lain. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kemudian poin yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-61 sampai ayat yang ke-62, bahwa mengikut Tuhan Yesus itu memerlukan fokus tanpa gangguan. Mengikut Tuhan Yesus itu memerlukan fokus tanpa gangguan. Kita melihat di ayat yang ke-61 sampai 62 bahwa seorang yang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Nah, kemudian kata Tuhan Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, orang ketiga ini berkata kepada Tuhan Yesus bahwa ia ingin mengikutinya, tetapi ada tetapinya lagi, tetapi ia meminta izin untuk berpamitan dahulu kepada keluarganya. Nah, Tuhan Yesus menjawab di situ bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus menggunakan gambaran seorang petani yang membajak ladang di sini ya. Bahwa untuk membajak dengan baik, tentu petani harus memusatkan perhatiannya ke depan. Menoleh ke belakang hanya akan mengacaukan jalur pembajakan, bukan? Nah, dalam konteks ini, dalam konteks rohani pembacaan kita ini, artinya bahwa ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, ya, bahwa mengikut Tuhan Yesus itu membutuhkan fokus total pada panggilannya. Kita tidak dapat maju jika terus-menerus terikat kepada masa lalu, atau kita tidak dapat maju ke depan kalau kita masih terikat dengan keraguan-raguan, dengan keputusasaan kita untuk mengikut Kristus. Nah, dalam konteks ini juga menekankan bahwa jika kita mengikuti Kristus, ketika kita mau mengikuti Tuhan Yesus, kita harus dengan bersungguh-sungguh meninggalkan segala keinginan duniawi kita dan tidak boleh menoleh ke belakang. Dan mungkin kita pernah melakukan kesalahan kah atau dosa perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian satu titik di mana Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada Tuhan, bertobat dan berbalik dari setiap kesalahan kita, dan kita kembali untuk memilih mengikut Tuhan Yesus, maka
ditekankan di sini bahwa kita tidak boleh menoleh ke belakang, atau kita tidak boleh untuk kembali dalam melakukan hal-hal duniawi yang mungkin pernah kita lakukan. Nah, ini ditekankan sekali bahwa mengikut Tuhan Yesus itu perlu kesungguh-sungguhan dan memerlukan fokus tanpa gangguan. Dalam hal ini bahwa yang menjadi prioritas utama kita itu adalah Kristus, bukan lagi keinginan-keinginan duniawi kita yang mungkin hanya untuk menyenangkan keinginan-keinginan manusiawi kita saja. Puji Tuhan Yesus. Dan dalam perenungan kita ini, jika dalam makna kontekstual bagi masa kini, ada 3 poin juga yang saya berikan, bahwa kesiapan untuk pengorbanan, bahwa hidup dalam Kristus itu berarti kita bersedia untuk meninggalkan zona nyaman kita, untuk meninggalkan zona nyaman kita dan menerima tantangan baru demi kehendak Allah. Ya mungkin ketika kita menghadapi kehidupan kita, ketika kita hidup dalam Kristus, bukan berarti bahwa hidup kita selalu enak-enak, bukan berarti hidup kita akan akan mengalami kemudahan begitu saja. Tetapi memang ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan akan mengizinkan banyak persoalan, banyak masalah yang akan kita hadapi. Namun disitulah dimana Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menyatakan pribadinya kepada kita bahwa bersama dengan Tuhan dalam setiap masalah kita mampu menghadapi setiap keadaan dan situasi itu. Disitulah Tuhan akan benar-benar menunjukkan bagi kita bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus itu akan lebih berbeda daripada ketika kita tidak mengikut Tuhan Yesus dan kita tidak memilih berjalan bersama Tuhan Yesus. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi prioritas utama, bahwa panggilan Tuhan Yesus itu tidak bisa ditunda atau tidak bisa diabaikan karena alasan-alasan duniawi. Komitmen kepada Kristus itu harus menjadi prioritas pertama dalam kehidupan kita. Karena tujuan, goals kehidupan kita di akhir nanti adalah di mana kita bisa mendapatkan kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah sediakan bagi kita, kita tinggal menikmatinya. Namun hari ini kita harus mengerjakan keselamatan itu supaya di hari terakhir nanti kita bisa berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus itu. Kemudian di poin yang ketiga, bahwa mengikut Tuhan itu menjadi fokus pada tujuan. Bahwa sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk maju tanpa menoleh ke belakang. Kita dipanggil untuk maju tanpa menoleh ke belakang. Hal ini berarti bahwa kita meninggalkan kebiasaan lama. Kita meninggalkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa bimbang, atau hal-hal yang menghalangi kita untuk menjalani hidup baru dalam Kristus. Nah, dalam pembacaan kita ini dari ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62 mengajarkan kepada kita bahwa ketika mengikut Tuhan Yesus itu adalah suatu panggilan yang serius dan penuh dengan komitmen. Hal ini tidak hanya tentang ucapan atau niat, tetapi juga tentang tindakan yang menunjukkan kesetiaan total kepada Kristus. Nah, dalam kehidupan kita dipanggil untuk menjawab panggilan Tuhan Yesus dengan hati yang penuh komitmen, tanpa ragu ya, dan tanpa menoleh ke belakang atau selalu kembali melakukan keinginan-keinginan yang melanggar kebenaran. Nah, kiranya dalam kehidupan kita firman ini akan menjadi kekuatan dalam pribadi kita, bahwa ada upah ketika kita mengikut Tuhan Yesus dengan penuh komitmen, dengan penuh kesungguh-sungguhan. Kiranya kita diberi kekuatan untuk setia berjalan bersama dengan Tuhan, dan apapun tantangannya yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita dalam mengiring Tuhan Yesus, kita percaya bahwa ada pribadi Dia yang terus menolong kita, ada pribadi Dia yang akan terus menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Puji Tuhan, ini kebenaran yang sangat memberkati kita semua. Saya diberkati dan saya percaya kita juga diberkati. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Kami percaya bahwa kami semua telah diberkati Tuhan untuk menjadi pengikut-Mu yang tidak ragu-ragu, yang haleluya tidak akan kembali kepada masa lalu kami. Kami percaya setiap masa lalu kami yang suram telah digantikan dengan masa depan yang penuh harapan, dan hari ini kami memiliki kehidupan yang baru di dalam Engkau. Berikan kami kesetiaan Tuhan, kesungguhan untuk mengikut Engkau, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan bosan-bosan untuk terus menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.